Om Swastiastu. Nama saya Iwayan Rahmanto. NIM 2020-2110-226. Materi yang akan saya sampaikan hari ini teori negara hukum. Teori negara hukum. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu 1. Teori hukum seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. 2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya. 3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. Teori 4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. 5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya peradilan tata usaha negara. Di samping Julius, konsep negara hukum di Eropa kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Umar Seno Aji dengan menggunakan istilah Jerman Rechtsstaat. Dalam tradisi Anglo-Saxon, pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan istilah the rule of law. Konsep negara hukum dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4. Peradilan tata usaha negara. Konsep Rechtsstaat ini ditelah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme. Jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Negara hukum dengan istilah the rule of law mencakup 3 hal penting, yaitu supremacy of law, equality before the law, due process of law. Rule of law berkembang dengan metode evolusioner yang direduksi dalam sistem hukum common law. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu negara hukum material yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.
Adapun 12 prinsip pokok negara hukum yaitu sebagai berikut. 1. Supremasi. 2. Persamaan dalam hukum. 3. Asas. 4. Pembatasan kekuasaan. 5. Organ-organ eksekutif independen. 6. Peradilan bebas dan tidak memihak. 7. Peradilan tata usaha negara. 8. Peradilan tata negara. 9. Perlindungan hak asasi manusia. 10. Bersifat demokratis. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. 12. Transparansi dan kontrol sosial. Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparat dibatasi oleh hukum atau red state, bukan didasarkan atas kekuasaan atau mad state. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Philippus berpendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu 1. Keserasian hukum antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. 2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. 3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cita negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide red state bukan mad state, guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum. Fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum. Demikianlah teori negara hukum yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.